Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Wahyu Alvlog. Oke cuy, jadi di kesempatan kali ini gua mau bahas lagi tentang permesinan. Jadi di sini sebelum lanjut, jangan lupa kalian tonton sampai habis biar nggak salah paham. Dan jangan lupa sebelum tonton sampai habis di subscribe dulu cuy, biar gua makin semangat. Oke cuy. Nah, di sini gue bakal ngejelasin tentang piston racing untuk harian ya. Nah, intinya simak aja ya bosku, udah biar nggak salah paham gitu loh. Di sini gue contohin piston single ring sama piston double ring merek Moto One. Ya, ini di piston racing dulu ya cuy ya. Karena kemarin ada yang bertanya kenapa piston single ring dipakai harian itu banyaknya ngebul atau berasap ya. Oke, jadi di sini gua kasih lihat dulu. Nah, mohon maaf ini kotor karena emang ini bekas balap dari tahun berapa ya, gua lupa ya. Ya, jadi mohon maaf kalau kotor, ini hanya untuk contoh ya. Contoh kan ini bekas, share bekas. Kalau share bekas ini harganya lumayan lah. Kalau motoan itu sekitar 300 sampai 500, bahkan sampai ada yang 800 ya. Di sini gua ada tipe yang satu ini motoan casting tapi yang double ring. Nah, untuk yang samping ini yang single, tapi yang casting juga, bukan yang forget. Walau casting dia berbeda, single ring sama double ring. Nah, gua kasih tahu kenapa piston single ring dipakai harian itu ngebul. Ya, ini gua bicara sesuai pengalaman ya, bukan sesuai kayak bahasa mekanik lah atau teori. Karena gua hanya mekanik rumahan, yang pakainya itu pengalaman ya cuy. Jadi kalau kalian punya persepsi berbeda itu urusan kalian masing-masing, bukan urusan gua ya cuy. Nah, ini jangan jangan fokus ke baretnya. Menurut gua jelas sih kenapa piston single ring itu ngebul di harian, kadang tipis ya. Sebenarnya di dunia balap juga kalau single ring itu pasti keluar asap, apalagi pakai bensol, setahu gua itu ya. Ya, cuman kenapa itu ngebul ya, biasanya yang paham itu seperti tukang porter itu jarang pakai inline ya, ibaratnya dia nggak terlalu rapat kalau piston racing. Kalau linernya terlalu rapat dia biasanya rawan ngejim, makanya dia biarkan itu ibaratnya presisi, cuman lebih longgar dari kayak kita quarter piston-piston standar pada umumnya ya kan. Biasanya seperti itu ngebul. Nah, dan juga ya walaupun racing dan itu pun ringnya kan satu, kita bisa ambil kesimpulan aja. Yang ring 2 aja kita kadang oli itu suka bocor ke pembakaran kan, apalagi satu. Nah, di situ. Jadi menurut gua itu untuk harian piston single ring itu enggak rekomendasi ya. Setelah sih kalau kalian punya persepsi masing-masing itu urusan kalian. Ya kalau menurut gue itu nggak cocok untuk single ring. Terkecuali ininya nih bisa aja sih ditambah double ring. Ada juga. Kalian bubut jadi double ring itu ya bisalah itu. Ya keutamaan ngambil yang single ring itu karena satu stroke-nya mungkin tinggi. Biar lebih ceper pistonnya. Karena single ring itu ceper ya. Paling ceper dari yang double ringnya. Itu beda 1 mili aja kan, kalau stroke up itu ya lumayan ini ya. Jadi bobot pistonnya nggak terlalu tipis. Biasanya seperti itu ngejar bobotan piston nih yang di ini jenongannya nih. Nah, dan juga racing itu piston kayak sejenis ini nih. Dia lebih ringan, gesekannya lebih sedikitnya. Cuman menurut gua ya kalau dipakai motor harian itu minusnya itu ya sedikit agak berisik, walaupun belakang itu disisain banyak juga karena nggak terlalu banyak kalau piston racing ya cuy, anjay. Nah jadi seperti itu ya, kadang itu berisik lah, menurut gua agak berisik, walau sehalus-halusnya itu nggak bakal sehalus kayak piston standar yang daun belakangnya itu lebih banyak, lebih lebar, bahkan lebih panjang ya cuy. Keunggulannya lebih ringan. Nah jadi itu untuk piston single ring menurut versi gua nggak cocok di motor harian. Nah, tadi kan gue bilang kenapa piston ring lebih ceper. Nah, ini untuk tipe sama dan merek yang sama, cuman berbeda. Yang ini single ring, yang ini double ring.
Untuk double ring dia lebih tinggi tuh, ringnya sekitar 1 milian lah di atas single ring nih, ring kompresi yang bagian atasnya tuh. Nah dia lebih tinggi kalau yang double ring ya, makanya untuk balap biasanya kan kayak model Mio, contoh Mio stroke up 68 mili ya sampai 74 lah yang ngejar selembar, ya itu diwajib piston single ring karena memang ngejar pendek ini biar sisa ini tuh masih ada loh. Bahkan gua sempat sisa ini tuh 1,5 mili karena stroke upnya itu tinggi ya cuy. Nah untuk rekomendasi misalkan kalian stroke up nih, nyari piston ceper ya, menurut gua kayak Mio stroke up 2 sampai 3 mili pakai Moto One yang 54 itu masih sisa banyak ya cuy. Yang model casting atau forget tapi yang double ring itu masih bubutannya sisa banyak. Nah segini tuh nih, ini buat Vega JRR stroke up standar ini pas gini cuy itu. Kalau stroke 2 mili aja dia masih tebel. Nah tuh ya, jadi itu perbedaannya. Kalau mungkin kalau untuk yang tidak stroke up itu kayak mau pakai piston racing ya, salah satunya sisa ininya banyak nih untuk bikin domnya bisa lebih awet. Terus jarak belakang pistonnya itu masih lebar dan panjang, jadi nggak banyak rubah bubutan. Ya masih aman, dianggap bisa adem lah, sesuai yang pinter ngorternya aja ya. Dan juga di bagian liner minimal minimal itu pakai diesel atau linernya itu di karbon yang minim itu di apa ya, di harden ya cuy. Jadi dia sangat cocok untuk bahan material yang digunakan piston racing ini. Ini gua pakai produk Motoan ya, mungkin kayak racing lainnya juga ya cocok gitu, cuman gua nggak ada perbandingannya tingginya ya cuy. Nah jadi seperti itu. Ya mungkin kurang lebihnya nanti kalian tanyain di komentar tentang piston bagaimana untuk stroke up gitu, nanti gua bahas per video karena gua juga jawab sesuai dari apa ya, ada komentar lah. Nah jadi ntar kalau ada komentar lagi jadi gua salin link biar beliau langsung aja klik nanti di YouTube gua cari. Nah ini sama-sama pen 13 ya, karena untuk stroke up tinggi rata-rata gua pakai pen 13, entah itu Mio, Jupiter, kayak Honda Beat gitu. Nah, batas ini gua biasanya kalau aman itu buat motor balap itu sisanya 2 milian nih, yang gua di jempol gua nih 2 milian biasanya kalau stroke up. 72 lah, 72 ya sisa 2 mili, 68 sisa 2 mili, karena kita kalau bikin stroke up yang membedakan itu panjang stang seher. Nah bahkan gua sampai pernah tipis 1,5 mili ya, awet juga sih kalau untuk balap, tidak untuk harian. Makanya kalau menurut gua piston-piston racing ini ya khususnya buat balap, menurut gua ya cuy, pakai harian juga bisa. Kadang balap juga pakai motor-motor yang ini kok ori kayak model CS1 buat 59an, CS1 oversize 100 kan bisa buat 59 free. Itu hampir sama dengan yang single ring, jarak apa namanya, jarak ring sehernya. Makanya banyak yang menggunakan. Ya, jadi untuk kalian yang mau menggunakan piston single ring di motor harian harap dipikirkan dulu ya, jangan salahin piston atau single ring. Kita ambil secara apa ya, secara mata aja yang kita lihat perbedaan dari 2 ring dan 1 ring gitu ya. Oke ya, mungkin yang gue bahas itu aja dulu ya, tadi gue udah sebut, nanti kita bahas lagi dari komentar. Oh ya, dan mohon ini bukan endorse ya. Kalian bebas memilih merek seher. Kalau menurut gue ya semua seher bagus kok. Tinggal kita pengaplikasiannya aja. Ya walau beberapa piston pasti ada yang reject ya kan. Karena gue beberapa video juga ada piston yang baru beberapa kilometer itu udah ambiar cuy pistonnya, gila. Dan gue itu nggak pakai lagi. Ya kemungkinan gue yang salah pasang atau gimana. Intinya gue nggak pakai produk itu lagi cuy. Oke, pokoknya yang nontonnya di skip-skip, tolong dimundurin lagi, jangan di skip biar nggak salah paham. Kalau kurang paham bisa kalian komentar biar nanti gua bahas satu persatu, oke? Ya mungkin gitu aja. Bila mana kata-katanya kurang jelas, gua mohon maaf.
karena gua berbagi ilmu sesuai pengalaman, bukan sesuai pembelajaran. Jadi bila mana ada persepsi yang berbeda, ya itu seterah kalian ya. Kalian bikin edukasi sendiri, oke? Ya mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Bila mana tiba tidak bermanfaat, silakan kalian skip. Tidak ada paksaan untuk mampir di channel gua coy, oke? Terima kasih, sekian dari gua, Wahyu Alvlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.